Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope everyone is good today and I'm so happy and I hope you too. Okay, welcome back on my YouTube channel. Thank you for your support. Thanks for your like, comment and subscribe. I hope God give a reward for you. And now in this channel I will talk about my favorite topic. It is recontext. So in this channel, I will talk about recontext and how to make a recontext, what the structure or what's a generic structure of recontext. So I hope you can understand about the material. Okay, let's see. Oke, recontact. Recontact itu apa sih? What is the meaning of recontext? Oke, di sini ada definisi of recontext. Recontact is a tag with retail event or experiences in the past. Jadi recontact itu adalah salah satu teks yang mana retail menceritakan event kejadian-kejadian or experiences atau pengalaman in the past di masa lalu. Jadi di sini sudah diceritakan bahwa in the past di masa lalu. Berarti recontext itu menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu baik berupa pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang menurut kalian interesting, menarik untuk diceritakan kembali ke orang lain. Itu namanya recontext. Oke. Nah, di sini recon itu ada tujuannya, purpose, ada general structure, ada general language features. Oke, tujuannya atau purpose-nya jelas ya, yang namanya recon itu untuk atau to retell a series of event, untuk menceritakan kembali rangkaian dari sebuah kejadian. Sementara di sini ada general structure-nya terdiri dari orientation, series of event, dan lain-lain ya. Terus di sini ada general language, jadi bahasa atau unsur kebahasaan yang digunakan ketika membuat teks recon itu apa aja. Same word to connect events, ada descriptive language, past tense ya yang jelas. Ada menggunakan kata which, where, when, which, whom, how. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika membuat teks recon. Namun yang paling inti yang harus kalian pahami bahwa ketika kita membuat teks recon itu kalian harus menggunakan past tense, yaitu di mana simple past tense itu suatu tenses yang menceritakan peristiwa atau kejadian di masa lalu. Ini sangat berkaitan erat sekali dengan yang namanya recontext, karena recon juga akan menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Oke, di sini ada recontext. Nah, udah saya tulis di sini ya bahwa recon itu yang namanya past simple past tense, past continuous tense, past perfect tense. Itu perfect tense ya, itu kita gunakan yang namanya past ya buat tensesnya. Dimana menggunakan biasanya kalau simple past tense itu kemarin kita pelajari bahwa itu menggunakan verb to ya atau verb 2. Oke, selanjutnya next. Recon. A recon tell about event that have happened to you or other people. Nah, di sini ada judulnya ya, title. A brief name for the experience or event. Jadi namanya judul itu. Jadi judul itu topik ya, topik tentang sebuah apa ya, experience kalian itu judulnya apa. Misalnya kalian di sini judulnya at the beach, pantai. Nah, setelah menggunakan judul, setelah kalian menulis judul, kalian harus menulis orientation. Orientation itu apa? Tell when and where the event began and who was there. Jadi menceritakan tentang siapa aja tokoh-tokoh yang atau tokoh yang akan ada di recon itu siapa aja. Kemudian di mana tempatnya. Dimulainya ketika apa orientation itu. Nah, di sini ada ya orientationnya. My friend and I, berarti tokohnya who, siapa? My friend and I went to the beach. Oh, berarti tempatnya di beach. Harinya Saturday, hari Sabtu.
itu. Setelah itu kita nulis event. Event itu tell the event in other day happen. Apa aja yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi di pantai itu pada hari Sabtu ketika you and your friend atau my friend and I itu pergi ke pantai. Di sini dimulai dengan while the were at the beach, we had a cool swim. Swim itu apa? Berenang. After our swim, swim, we built sandcastles ya. Nah, ini di sini ada event-eventnya. Later it began to rain, so we packed up and went home. Jadi, ya ini simple banget ya. Nah, jadi event itu kejadian-kejadian di pantai itu apa aja ya? Di sini ada swim, ada apa ya? Karena hujan, jadi dia segera pulang ke rumah. Endingnya apa? Di sini ada ending. Tell how the experience ended and some thoughts you may have about it. Jadi about it ya. Jadi di sini endingnya itu menceritakan tentang akhir dari perjalanan itu, akhir dari pengalaman itu, akhir dari kejadian itu seperti apa endingnya. Kan ini awalnya kamu dan teman kamu itu pergi ke pantai hari Sabtu, kemudian di sana kamu berenang, kemudian ada kegiatan lain juga ya. After berenang itu ada kegiatan lain, terus karena hujan baru kamu dan teman kamu pergi ke rumah. Terus karena kamu merasa lelah, ini di akhir ya ending. We were tired, kita merasa lelah from our day, untuk hari-hari ini, hari Sabtu ini ya, kita merasa lelah at the beach, di pantai, so went to bed early. Jadi kita langsung tidur. Endingnya langsung tidur karena capek, dia sudah bermain di pantai. Nah, itu salah satu contoh recon. Dan jangan lupa ya, kita menggunakan verb 2 past tense ya ketika membuat sebuah recon text. Nah, we are learning to write recon. Oke, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis recon text. Tadi kan contoh simpelnya ya, kalimat yang simpel. Nah, ini secara lebih spesifik lagi, lebih complete lagi. Di sini ada orientation. Nah, di awal itu kan ada orientation pasti ya. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Aku pergi ke Seoul, Korea Selatan, untuk menghabiskan liburan musim panasku. Aku pergi ke sana bersama teman-temanku. Berarti ini tokohnya sudah jelas ya. Kamu dan teman-teman kamu pergi ke Korea Selatan. Itu untuk contoh orientation itu seperti ini ya. Jadi kemanapun tempat kamu pergi atau kejadian apa yang akan kamu jelaskan nanti di orientation, tetap kamu harus menceritakan siapa tokohnya. I di sini kan I with my friends. Nah, kalian juga bisa mengambil contoh hampir sama dengan ini juga boleh kalau kejadiannya hampir sama. Nah, selanjutnya di event di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Karena ini terlalu panjang kalau saya baca. Nah, di event di sini menceritakan tentang kejadian-kejadian atau aktivitas-aktivitas kali ya, si saya dan temannya itu di Korea Selatan. Jadi ngapain aja mulai dari jam 7, ini kan ada di iVote ya. Saya secara garis besarnya aja. Terus malam harinya pergi ke Hongdae. Jadi famous district in Seoul, Korea Selatan. Jadi tempat yang paling terkenal cina di Korea Selatannya itu. Jadi nah, di sini kejadian-kejadiannya, aktivitas-aktivitasnya. Seperti hari pertama berada di bandara jam 7 pagi ya, sekitar jam 6. Jam 7 pagi setelah jam 6 penerbangan. Lalu pergi ke Seoul naik kereta katanya. Terus check in di hotel. Terus ya banyak lah ya di sini kegiatan-kegiatannya, sangat banyak sekali. Boleh kalian tulis dan baca nanti biar kalian lebih paham lagi. Nah, selanjutnya reorientation, yaitu atau reorientation tadi kayak endingnya ya. Endingnya itu ya hari terakhir aku I spend my last day. Jadi di hari terakhirnya ngapain aja? Di
Myeongdong dan membeli beberapa barang untuk oleh-oleh katanya, and bought some soup and souvenir for my family and friends. Jadi membelikan oleh-oleh. Nah, inilah di akhirnya, dan katanya pergi ke Korea Selatan itu merupakan pengalaman experience in South Korea and made wonderful memory with my friend. Jadi pengalaman yang sangat menyenangkan katanya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya yang dimaksud dengan recontext itu. Oke, tugasnya nih, buatlah contoh recontext tentang pengalamanmu, baik itu pengalaman ketika kamu liburan di Bandung, liburan di Jakarta, liburan di Yogyakarta, atau pergi ke pantai, atau pergi ke tempat wisata. Kalian ceritakan di sini tentang pengalaman kamu dalam sebuah bentuk recontext ya teksnya. Oke, kalau kalian bingung bagaimana cara-cara buatnya, kalian boleh geser ke slide-slide sebelumnya nih. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini juga kita geser. Nah, ini juga cara-cara buat recontext yang sederhana. Kalau yang tadi kan panjang banget ya, aktivitasnya banyak. Kalau ini yang sederhananya. Jadi untuk pemula boleh kalian mengikuti contoh yang ini ya, yang ada di slide ini, karena ini sederhana tapi memuat generic structure-nya lengkap. Jadi terpenuhi. Boleh juga ngikutin ke contoh yang ini. Ini lebih panjang ya dan lebih bagus. Ada 3 tahapan tetap ya. Jadi jangan lupa tugasnya buat recontext tentang pengalaman kalian. Okay, thank you so much for your attention. I hope you happy and get something. Kalian mendapatkan sesuatu, spesialnya materi tentang recontext yang kalian pahami. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian amalkan atau kalian ingat materi tentang recontext ini ya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.